Halo semuanya yang sedang menonton saya pada hari ini. Hari ini saya mau kongsi cerita saya, pengalaman saya uh, kena apa disahkan positif COVID. Hari ini saya cuma ingin kongsikan bagaimana saya kena COVID dan di mana dan macam mana cara dia. Oke guys, kita ini terlalu selesa kan dengan kawan-kawan, kita percaya kawan kita itu semuanya oke. Lagipun sebelum kita jumpa, kita akan tanya, kau oke kah? Dia jawab oke saja. Oke. So, saya mau cerita 25 hari bulan saya pergi ke KK sehinggalah 28 hari bulan Oktober ya. So ada 25, 26, 27, 28 itu ada ramai kawan yang saya jumpa. Dan kebanyakan kawan-kawan yang saya jumpa tu memang kita orang buka emas lah kan, sebab kita tanya, kau sihat kah? Okey sihat. Saya tidak apa-apa, semuanya okey. Jadi kita pun buka lah. So sehinggalah 28 hari bulan itu saya sampai di rumah. Okey, balik kampung sampai di rumah dan 28 keadaan masih okey lah. Okey, pada 29 hari bulan, hari Jumaat itu, ngam-ngam hari Jumaat, saya rasa saya punya ubun-ubun itu ada macam rasa migrain. Kamu tahu rasa migrain kan? Tapi tidaklah sakit sangat lah. Saya fikir mungkin disebabkan saya kena matahari. Sebab ngam-ngam hari Jumaat itu saya pergi di belakang rumah sehingga tengah hari 12, jam 12 gitu, so sakit lah. Hari Sabtunya saya rasa lagi sakit lah, dia on and off begitu. Dan ngam-ngam pada Jumaat malam itu kami ada buat birthday party, dan ada adik saya punya anak actually 1 tahun. So kita cuma bakar-bakar aja, panggang-panggang. Cuma 3 keluarga saja datang lah, tidak ramai pun, mungkin ada 12 orang kami, adik-beradik saja. Dan malam itu juga pula abang saya bagi tahu dia punya isteri itu ada sel semah. Tapi dia sudah cek 2 kali dengan Aliur dan itu negatif jawapannya. Okey, so saya bilang tidak apalah sebab negatif. Dia tidak bagi tahu sebenarnya yang isteri dia ada kontak rapat jugalah. Tetapi sebenarnya saya dijangkiti bukan daripada saya punya ipar. Sebab malam Jumaat kami birthday party, tapi besoknya saya sudah rasa tidak aman saya punya kepala, macam tidak selesa. So saya tidak rasa dia yang kasih jangkit saya. Dan pagi itu, Sabtu pagi, abang saya beritahu yang isteri dia positif. Dia cek untuk kali ketiga dengan Aliur, jadi dia positif. Tapi saya terus rasa, makin berat kepala saya. Sebab kamu tahu, psikologi kan, terus jadi berat. And then, hari Minggunya, saya sudah mulai demam. Itu ya hari ketiga, selepas saya balik, mulai demam. Hari Isninnya, saya ada hingus sudah. So, ada hingus, saya demam. Dan baru hingus lah. Hari Senin saya sudah beli ubat. Saya sudah mulai makan ubat. Saya makan Panadol, saya makan ubat sel semak, dan saya makan ubat Cina itu yang ini tu. Ini ya, sebab saya rasa saya belum tahu saya positif tahu. Saya rasa saya positif sebab saya fikir saya dijangkiti daripada ipar saya. Tapi bila saya fikir-fikir, mungkin bukan ipar saya. Tidak mungkin begitu cepat kan dia punya jangkitan itu dalam 1 hari berlaku, tidak mungkin. So saya message satu-satu orang kawan saya, sudah orang yang kelima itu yang mengakui, iya hari ini saya positif. Saya disahkan positif hari pertama, dia bilang juga. Wah, saya pun pikir saya dijangkiti daripada dia lah. Memang kami ada bercerita, kami buka emas lah. Walaupun saya bilang tutup, dia bilang okey bah, saya ni okey, macam tu. Okey. So jadi sebenarnya itu memang kelalaian kita sendirilah. Kawan kita rasa dia okey dan dia pun rasa dia okey. So nasihat saya ialah sentiasa kita tutup emas sajalah kalau kita jumpa, apalagi kawan kita yang sudah lama kita tidak jumpa, kita jumpa semula. Okey. Dan apa rasanya kena COVID ini? Okey. Rasanya tu tidaklah terlampau teruk sangat atau menderita sangat macam yang kita fikir-fikir lah. Yang macam pada mulanya bila kita dengar COVID semua jadi takut, semua tidak mau dekat. Dia rasa kita ni ada virus yang besar-besar. Sebenarnya tidak begitu. Sebab saya tinggal dengan mama saya juga.
Cumanya saya jaga jarak, saya pakai mask, dan kalau saya pergi dapur saya suruh mama saya jangan datang. Macam itu sajalah cara dia. Dan saya punya husband pun bila dia tahu saya positif, dia pergi rumah sebelah. Tapi tidaklah sampai kita berjarak 100 km, tiada, ataupun 100 meter, tidaklah juga. Mungkin jarak dia lebih kurang 3 kaki 4 kaki pun masih okey kita boleh bercerita. Perasaan kena macam mana? Okey, dia cuma mula sakit migrain, kemudian kita ada hingus, kemudian kita demam, lepas tu kita mula batuk. Saya batuk yang hari yang dari kemarin 4 hari bulan sampai 5 hari bulan. Hari ini saya batuk-batuk sebab kahak sudah pecah. Jadi ada yang mula-mula tu kita punya kahak tidak mau keluarkan, tapi yang kemarin dan ini mungkin hari ke berapa ya, sudah saya hari keempat dan hari kelima lah dia mula batuk. Ada berat dada, ada. Bila kita punya hidung sumbat sangat, ada berat untuk kita tarik nafas, ya. Tapi untuk orang yang sihat macam kita, tidak ada penyakit kronik, itu saya rasa itu tidak ada masalah. Tapi yang kita takut kalau kita menjangkiti orang lain yang ada penyakit kronik, itu yang menyebabkan kematian, ya. Jadi janganlah fikir apabila kita kena COVID saja kita mesti mati, tidak juga begitu. Sebab saya rasa okey saja. Yang penting kita tahu awal, ya, kita detect awal. Asal kita selesema saja, kita terus cek lah. Dan nasihat saya, kalau kamu mau buat test kit itu, kamu guna yang cucuk hidung, ya, itu lebih tepat. Sebab kan test kit itu pun bukannya harga RM1 RM2, itu kira ada harga lah, maksudnya ada yang RM10, ada yang macam yang saya punya tuh yang ada mencucuk hidung tuh itu RM19. Nah, jadi kalau boleh biar sekali kita tes terus dia tepat kan. Macam saya cek pakai hidung, ada dia punya endpoint juga, dia tunjuk sampai mana mau masuk ke hidung. Sebab memang ramai yang takut mau cucukkan sebab takut sakit, tapi sebenarnya tidak juga, senang saja pun. Kalau pakai eliur kadang-kadang sampai 2-3 kali kau cek pun mungkin tidak tepat. So lebih baik terus guna yang di hidung macam yang saya tunjuk dalam saya punya video itu. Dan cara-cara untuk mengatasi kita punya, apabila kita sudah tahu kita positif itu, ya, saya makan Panadol, saya makan obat selsema, ada obat batuk dan obat Cina ini yang macam saya tunjuk tadi. Kemudian kita minum air banyak, kita minum air suam, campur lemon, campur honey. Dan kita juga buat steam. Pada mula kena tu buatlah steam muka, letak air panas, letak kayu putih, dan mungkin letak sedikit cengkih, macam itulah lebih kurang untuk hari pertama kedua, macam itulah. Kalau sudah macam sedikit sembuh macam sekarang ni, saya tidak bikin lagi steam itulah. Okay guys, so semoga info ini bermanfaat untuk kamu. Kamu janganlah panik apabila kamu kena, dan janganlah juga kamu bila saudara kamu kena, kamu rasa macam betul-betul dia ni membawa virus betul. Tidaklah juga. Okey pun. Okey apa? Boleh saja bercerita dari jarak 3 kaki 4 kaki. Saya dengan saya punya mama pun berselisih saja di atas. Jangan saja saya batuk di depan mama saya, atau saya batuk di tangan and then saya lap di muka mama saya, itu memang pasti berjangkit. Tapi kalau kita jaga jarak, kita ada tutup muka, tutup mulut, dan kita jangan dekat dengan orang yang sehat, okey saja, tidak ada masalah. So jangan takutlah, janganlah takut sangat sampai kamu mau bertapuk dalam hutan. Okay bah. Lagipun sekarang kan kita sudah kena vaksin. So kalau kita kena vaksin, anggaplah keadaan kamu tu sihat, kecuali anda ada penyakit kronik. Kalau ada penyakit kronik tu hati-hati, janganlah kamu jumpa orang tua kamu langsung, macam itu, untuk mencegah daripada kesan yang lebih membahayakan. Okay, semoga info ini bermanfaat untuk anda semua. Jaga jarak, cuci tangan selalu.